pagi Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, anak-anak sehat juga ya. Terus gimana perkembangan di kelas di tempat Ibu menjadi wali kelas anak? Apakah sudah hadir setelah liburan ini, sebuah kehadirannya sudah 100%? Untuk kehadiran siswa di kelas saya sudah Pak, sudah semua hadir, semua hadir dan sudah semua mengikuti kegiatan. Baik Bu Pipi, tadi Bu Pipi sempat WA saya menyampaikan ingin berdiskusi masalah supervisi gitu Bu ya. Gimana masalah supervisinya? Rencananya saya sudah siap untuk besok supervisi. Besok. Ibu akan supervisi besok jam berapa Bu? Jam pelajaran ke 456. Jam 4 sampai 6 di kelas 76. Di kelas 76. Bu Pipi nanti besok pada saat supervisi akan tujuan pembelajaran di kelasnya. Tujuannya ada dua Pak. Pertama dia menganalisis ciri-ciri morfologi. Oke. Pertama menganalisis ciri-ciri morfologi ya. Terus tumbuhan biji. Ya. Selanjutnya baru mengklasifikasikan tumbuhan biji tertutup ke dalam mengklasifikasikan tumbuhan biji tertutup ke dalam tumbuhan monokotil dan dikotil. Berarti yang pertama menganalisis ciri-cirinya, lalu yang kedua adalah mengklasifikasikan dalam dua kelompok yang berbeda, yaitu monokotil dan dikotil seperti itu ya. Jadi sebelumnya anak-anak sudah pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar materi-materi prasyarat untuk materi ini ya. Sudah tentang tumbuhan biji. Jadi Bu Pipi tentu saja dalam supervisi tentu ada hal-hal yang ingin Bu Pipi kembangkan nanti di dalam pembelajaran ini ya. Untuk hal-hal ini berangkat dari observasi atau refleksi Ibu pada pembelajaran sebelumnya. Ya. Apakah Bu Pipi sudah punya gambaran apa nanti yang ingin Bu Pipi kembangkan atau kompetensi apa yang Bapak Bu Pipi ingin kembangkan berkaitan kompetensi pedagogi ya? Pedagogi apa yang ingin dikembangkan nanti dalam kelas saya supervisi? Ya, untuk yang ingin saya kembangkan yang dalam pembelajaran ini, satu itu menstimulasi proses diskusi yang berpikir kritis. Oke, berarti Bu Pipi ingin bisa memberikan stimulus kepada siswa agar bisa berdiskusi secara kritis. Ya, berpikir kritis. Saya catat dulu. Terus yang kedua, untuk mengembangkan itu memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, berpikir kritis dan berarti setelah memberikan stimulus nanti ketika anak mulai diskusi Bu Pipi ingin bisa memfasilitasi diskusi itu secara lebih bagus gitu ya. Jadi Bu Pipi kira-kira menstimulus siswa berpikir kritis ini maksudnya berpikir kritis seperti apa, gambaran siswa yang Bu Pipi inginkan seperti apa? Berpikir kritis dalam gambaran saya Pak. Misalnya siswa belajar tentang tumbuhan biji yang biji tertutup. Nanti mereka akan membedakan dulu pertama apa sih yang berbiji tertutup dan berbiji terbuka melalui LKPD yang sudah saya siapkan. Saya mesti dengan begini memberikan pertanyaan pemantik. Oke, berarti kemampuan memberikan pertanyaan pemantik ya? Ya, di bagian yang untuk mereka agar merangsang mereka untuk berpikir. Terus yang berkaitan dengan yang satunya tadi memfasilitasi itu. Mereka kan setelah melakukan pengamatan kan mereka melakukan diskusi kelompok. Di dalam diskusi itu ya akan memantau dulu apa sih kekurangan mereka dalam diskusi. Terus baru selanjutnya saya akan tanyakan ada masalah atau tidak, bagian mana yang saya harus bimbing. Berarti Bu Pipi ingin memberikan layanan sesuai dengan kondisi siswa pada saat berdiskusi. Masing-masing kelompok kan kebutuhannya berbeda. Jadi memberikan diferensiasi di masing-masing kelompok. Iya.
sesuai dengan kebutuhan yang mereka. Baik Bu Pipi, berarti kalau saya bisa mengerucutkan kembali keterampilan yang ingin Bu Pipi kembangkan nanti pada saat diskusi, yang pertama adalah bagaimana Bu Pipi bisa memberikan pertanyaan pemantik ya, yang lebih berbobot kepada siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan melayani siswa dalam pembelajaran berkelompok sesuai dengan kondisi di kelompok masing-masing. Ada dua berarti Bu Pipi ya. Kalau selama ini Bu Pipi menilai kemampuan Bu Pipi dalam memberikan pertanyaan pemantik itu dari skala 1 sampai 10 ada di berapa skor? Dari menilai diri sendiri lah selama ini. Mungkin di 7 dulu Pak. Masih di posisi skor 7 ya? Iya, masih belajar. Ya, oke. Sedangkan dalam memfasilitasi pembelajaran berkelompok 8. jadi nanti Bu Pipi ingin meningkatkan ini, gitu ya? Ingin meningkatkan dua kemampuan ini. Indikatornya kapan Ibu merasa berhasil meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan pemantik atau memfasilitasi siswa dalam pembelajaran berkelompok? Untuk pertanyaan pemantik, misalnya kalau saya sudah berikan pertanyaan pemantik, mereka merespon dengan baik dan sudah menerapkan berpikir kritis. Jadi ada respon dari siswa. Ya, ada respon dari siswa kalau pertanyaan pemantik. Kalau di diskusi kelompoknya? Diskusinya misalnya mereka dikasih proyek tertentu, proyeknya itu sudah sesuai dengan harapan saya, misalnya membuat apa. Jadi produknya dapat tercapai. Nah, kalau misalnya indikator-indikator ini tercapai, keinginan Bu Pipi, skor kemampuan Bu Pipi yang tadi di skor 7 dan 8 itu, idealnya Bu Pipi pengen skor berapa nih? Sampai di skor berapa untuk pertemuan kali ini? Ingin meningkatkan sampai berapa? Lagi satu skor. Oke. Jadi pertanyaan pemantiknya Bu Pipi ingin skor 8, lalu kemampuan memfasilitasi kelompoknya ingin skor 9. Kalau nanti berhasil namanya meningkatkan kemampuan. Ya, baik Bu Pipi. Kira-kira selain hal yang kita sudah bahas tadi, ada hal yang ingin Bu Pipi diskusikan lagi? Ini Pak, kadang-kadang kan siswa kan tidak semua sama dan semua dalam satu kelas ada aja yang kadang-kadang tidak fokus Pak. Itu yang masih jadi masalah untuk saya setiap pembelajaran. Kadang-kadang ada aja siswa yang tidak fokus. Padahal sudah yang kelompokkan dengan biar ada yang ya bisa lah untuk diskusi yang kelompokkan dengan yang lemah gitu. Kadang-kadang masih juga masih bingung dalam mengarahkan siswa yang kurang fokus. Itu. Bu Pipi ingin mengembangkan kemampuan ini pada pertemuan sekarang atau di pertemuan berikutnya? Karena tadi kan sudah menyampaikan dua keterampilan itu, mau ditambah lagi satu atau nanti kita di supervisi berikutnya kita fokuskan? Di supervisi berarti suka kalau saya diskusikan seperti itu. Kalau berarti Bu Pipi ingin menambahkan lagi satu ini ya, bagaimana memberikan memfasilitasi siswa yang kurang fokus ya. Itu yang masih lemah menurut saya. Berarti ada 3 ya Bu Pipi ya. Nah Bu Pipi sudah ada gambaran tak? Tadi kalau pertanyaan pemantik ini untuk meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan pemantik yang bagus itu, apa strategi persiapan Ibu sebelum masuk kelas? Menyiapkan pertanyaan Pak. Menyiapkan daftar pertanyaan, menyiapkan daftar sesuai dengan situasi saat itu saya buat list yang mana bisa diterapkan. Kemudian untuk jika biar diskusi kelompoknya berjalan lebih bagus begitu, apa kira-kira yang strategi baru yang Ibu bawa ke kelas ini? Pertama yang tadi itu saya kelompok itu yang variasikan kemampuan secara kognitifnya biar berjalan sesuai dengan. Terus saya akan ini Pak, masing-masing kelompok tuh saya sudah ada satu yang kognitifnya baik itu yang akan mengarahkan teman-temannya yang agak kurang. Yang menjadi leader di kelompok. Leadernya biar semua aktif gitu. Itu sih. Saya kira strategi itu sudah Ibu mantapkan gitu ya. Tinggal Ibu sekarang
menurut Ibu dengan dua strategi itu berdampak tak ikutan nanti pada siswa yang kurang fokus? Iya, itu harapannya saya itu, Pak. Jadi arahnya nanti siswa yang kurang fokus itu akan terdampak juga dengan dua strategi. Nah, saya akan lebih memberikan perhatian khusus. Baik, Ibu Pipi, nanti kita akan lihat strategi yang sudah disiapkan itu apakah berdampak bagus pada area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan sini ya. Jadi besok saya akan datang ke kelas 76 jam 4 sampai jam 6. Kemudian setelah saya observasi besok, Bu Pipi punya waktu untuk mendiskusikan hasilnya lagi? Ini setelah pembelajaran, Pak. Oh, langsung setelah pembelajaran? Iya, biar bisa nanti evaluasi bagian mana yang belum bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Pipi, sampai jumpa besok. Mas Pagi. Baik Bu Pipi, luar biasa ya tadi pembelajarannya. Setelah saya observasi banyak sekali hal-hal yang sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan kemarin. Iya. Kira-kira Bu Pipi pada saat pembelajaran tadi apa hal-hal yang sudah berjalan baik untuk Bu? Baik, Pak. Hal-hal yang sudah berjalan baik untuk diskusi kelompok Ya. secara garis besar sudah berjalan dengan baik, Pak. Beberapa kelompok sudah membuat posternya sudah bagus. Ya. Terus tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Terus pengamatan di luar kelas juga sudah bagus, Pak. Sudah semua aktif sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diberikan. Kemudian menurut Bu Pipi pengembangan yang kemarin ingin dicapai itu kan adalah keterampilan memberikan pertanyaan pemantik dan mengelola diskusi kelompok. Nah, menurut Bu Pipi gimana kemarin ketika memberikan pertanyaan pemantik itu sudah ada perkembangan dari sebelum-sebelumnya? Untuk pemberian pertanyaan pemantik sudah bagus responnya dari siswa, Pak. Nah, kemarin kan saya masih agak kurang yakin di siswa-siswa yang kurang aktif. Yeah. Sekarang sudah walaupun belum semua, tapi sudah sebagian ikut berpartisipasi dan ikut menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Berarti respon dari siswanya sudah bagus ya? Respon dari siswanya sudah bagus. Kalau menurut Bu Pipi, selain respon dari siswa ini, kemarin kan rencananya pertanyaan pemantik itu membawa daftar pertanyaan, ya. Perlu nggak Bu Pipi kemarin di pembelajaran itu lagi mencari pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan yang sudah disiapkan? Kemarin enggak sih, Pak. Berarti cukup dari daftar pertanyaan itu ya. Berarti strategi menyiapkan daftar pertanyaan itu sudah pas ya. Nah, kemudian dari sisi diskusi kelompoknya, jadi kan kemarin Bu Pipi ingin mengembangkan kemampuan memfasilitasi diskusi kelompok. Dari pembelajaran tadi itu, menurut Bu Pipi bagaimana diskusi kelompok? Seperti yang tadi saya bilang sudah berjalan, tapi masih ada beberapa kemarin kendalanya ada di satu kelompok nih, Pak. Ada yang beberapa siswanya kurang aktif, jadi cuma beberapa 2 orang aja yang kerja. Padahal saya sudah sih mendekati secara langsung apa kendalanya, sudah mengajak mulai berubah, tapi belum sesuai harapan target saya. Berarti satu kelompok ini selesai nggak tugasnya? Selesai tugasnya, tapi tidak diskusi di dalamnya ya? Iya, diskusi di dalamnya itu belum terlalu aktif menurut saya, Pak. Masih perlu ditingkatkan lagi. Bu Pipi, berdasarkan apa yang saya observasi di kelas begitu ya. Pertama, kalau dari segi pembelajaran sudah sesuai dengan
apa yang Bu Pipi rencanakan di modul ajarnya. Kemudian Bu Pipi juga terlihat sudah bisa memberikan pertanyaan pemantik yang merangsang siswanya untuk berpikir kritis. Saran dari saya, Bu Pipi merasa enggak jawaban dari siswa itu kurang beragam. Jadi jawabannya mirip-mirip gitu, diskusi. Ya, jadi diskusi itu kan jawaban siswanya mirip-mirip. Menurut Bu Pipi ada enggak cara atau karakteristik pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa agar jawabannya lebih beragam sehingga merangsang siswa untuk memberikan alasan yang pas untuk jawabannya. Itu pertanyaan yang terbuka. Ya, oke. Nah, jadi Bu Pipi mungkin bisa memberikan pertanyaan terbuka yang ya. Jadi opsinya ada Bu Pipi tadi ingin memberikan pertanyaan terbuka pada pembelajaran sebelumnya, tentu saja Bu Pipi ya. Nah, kemudian saya juga melihat di diskusi kelompok itu sudah bagus diskusinya. Bu Pipi juga bisa memberikan perlakuan yang berbeda-beda di tiap kelompoknya, lalu melayani kelompok yang berbeda-beda. Terlebih ini pembelajaran proyeknya kan anak-anak diajak keluar kelas ya, pengamatan langsung. Saja Bu Pipi kelihatan sedikit kewalahan ketika melayani anak di luar kelas ini karena posisinya kan agak-agak jauh dan tidak bisa full seperti itu. Ya, jadi Bu Pipi bisa mengantisipasi hal itu di pembelajaran yang selanjutnya. Ya, nah Bu Pipi, ya setelah diskusi kita hari ini atau supervisi kali ini di pembelajaran berikutnya, apa kira-kira yang ingin Bu Pipi coba lakukan atau coba kembangkan di kelas selanjutnya sehingga kualitas diskusi anak-anak ini semakin bagus lagi? Untuk pertanyaan pemantik seperti yang tadi Bapak jelaskan, mungkin saya akan menambahkan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan terbuka ya. Agar jawaban siswa bervariasi. Untuk diskusi kelompok Pak, terutama pada saat pengerjaan pengamatan, saya akan membuat langkah-langkah pengamatan lebih rinci sehingga tidak perlu saya terlalu banyak mendampingi kelompoknya, tinggal melihat aja sudah sesuai apa tidak, karena kan langkah-langkahnya jadi sudah jelas. Mengantisipasi kewalahannya Ibu dalam membimbing siswa di setiap kelompok itu, Ibu ingin memberikan prosedur kerja yang lebih jelas ya, lebih rinci ya, sehingga anak-anak bisa bekerjanya lebih efektif. Dan di awal saya akan jelaskan prosedur kerja ya. Jadi Bu Pipi ingin mengembangkan dua hal lagi di pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang pelibatan pertanyaan terbuka dalam pembelajaran, kemudian membuat prosedur kerja yang lebih rinci untuk anak. Baik Bu Pipi, kira-kira kapan Bu Pipi akan menerapkan ini? Artinya akan coba dilakukan di pertanyaan terbuka dan penerapan prosedur kerja ini pada materi apa? Materi selanjutnya itu Pak, di materi ekosistem. Materi ekosistem ini kapan Bu? Setelah ini ulangan sematik dulu di tahapnya, lalu setelah lagi berapa sekitar 2 minggu. Oh, berarti lagi 2 minggu ya. Apa Bu Pipi ingin saya mengobservasi lagi 2 minggu? Bisa Pak, biar bisa terpantau. Ya, nanti kita akan berdiskusi lagi 2 minggu sebelum observasi untuk menyiapkan pembelajarannya, sehingga nanti dua komponen ini, dua area pengembangan yang ingin Bu Pipi tingkatkan ini nanti kita bisa diskusikan dengan pembelajaran yang sama. Ya, dilanjutkan materi. Ya, terima kasih Bu Pipi, silakan Bu Pipi melanjutkan.